seterusnya. Jadi mudah-mudahan hasilnya baik. Tapi kalau dari saya sendiri sih dalam kapasitas saya sebagai dosen hukum tata negara, saya menekankan soal yang namanya reformasi Mahkamah Agung itu eksekutif juga bisa ikutan sepanjang tidak mempengaruhi pengambilan putusan seperti yang dilakukan oleh DPR terhadap MK dan MA. Kalau itikannya baik, yaitu untuk memperbaiki institusi, dan sama sekali nggak ada pengaruhnya pada cara hakim mengambil putusan, itu justru harus disambut baik. Gitu. Jadi tekanannya di situ, termasuk juga kalau saya juga melihat kan sekarang ini kita eksekutif, legislatif, yudikatif ini lagi luar biasa kacau ya. Legislatifnya juga ikut mengutak-atik yudikatif gitu. Nah sebenarnya itu kami melihat masih ada satu bagian yang bisa punya legal reasoning yang kuat, dan salah satunya adalah di tempat ini gitu ya. Salah satunya adalah Menko yang juga punya latar belakang profesor, guru besar gitu. Jadi kami juga mendorong supaya Pak Menko juga selain mendorong reformasi penegakan hukum, juga menjaga supaya Presiden tidak mengendorse keputusan-keputusan yang sebenarnya dibuat secara keliru oleh lembaga-lembaga lain yang bisa merusak sistem ketatanegaraan kita. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Wiwi. Mas Ferry, cukup? Mbak Nana? Iya, mengulang apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Bibip, Mbak Fitri. Kami semua rasanya memang diundang dalam kapasitas pribadi untuk memberikan masukan tentang bagaimana agenda reformasi peradilan itu bisa digalakkan lagi. Kenapa saya tekankan digalakkan? Karena sebetulnya kalau kita bicara soal reformasi peradilan, pasti teman-teman sebagai wartawan juga sudah mengikuti ada beragam momentum sebetulnya yang sudah terjadi yang melibatkan peradilan, yang kemudian membuat orang berteriak dan ingin ada pembenahan secara keseluruhan. Ada beberapa kasus yang terjadi di masa lalu yang kemudian akhirnya rasanya lewat momentumnya, tidak bisa dipakai menjadi titik tolak memperbaiki berbagai hal yang masih kurang dalam peradilan kita. Cuma tadi saya kasih gambaran bagaimana jalannya diskusi dipimpin Mas Uceng. Kami bergantian kemudian memberikan masukan. Pak Mahfud menyimak dan seluruh jajarannya juga menyimak. Dan memang dalam perjalanan diskusi panjang itu teman-teman, ada satu kesimpulan utama adalah kalau kita mau memperbaiki peradilan, tidak bisa sendirian. Harus juga menyentuh institusi-institusi negara yang lain. Tadi spesifik kemudian misalnya ada dari Kompolnas, Mbak Ungki gitu ya, yang bilang berarti juga harus menyentuh reformasi di kepolisian gitu, di kejaksaan. Bahkan juga bagaimana terus-menerus memperkuat KPK dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa hanya satu titik kalau kita bicara reformasi peradilan. Kalau spesifik dari saya berbicara dari kacamata publik, terutama juga kacamata pers. Menurut saya kuncinya adalah memastikan akses informasi itu selalu terbuka, sehingga pengawasan dari publik yang kalau kita lihat belakangan ini justru itu yang jauh lebih efektif kan, itu yang saya rasa akan bisa mempercepat mendorong reformasi kenegaraan ini, bukan hanya peradilan sekali lagi. Jadi bagaimana kita memastikan akses informasi itu tetap terbuka, dan bagaimana kita juga memastikan independensi dan kebebasan pers itu tetap bisa dijunjung, sehingga kalau pers melakukan langkah-langkah investigasi atau kalau kemudian pers mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan berita-berita, itu tidak ada tekanan dan intimidasi, karena sekali lagi itu kunci untuk bisa melakukan perbaikan secara keseluruhan. Informasi yang transparan, informasi yang terbuka, yang akan memungkinkan publik juga bisa bersuara dan memberikan tekanan. Karena sekali lagi kalau berharap pada mekanisme pengawasan eksternal maupun internal yang dibuat, rasa-rasanya masih jauh dari harapan. Karena itu publik yang bersuara dan berdaya menurut saya bisa jadi salah satu kunci kalau kita ingin melakukan reformasi bukan hanya peradilan tapi juga reformasi institusi lain. Mungkin itu. Oke, makasih Mbak. Izinkan saya 1 menit, barangkali 1-2 menit untuk menjelaskan sedikit banyaknya ide tadi, dan ide itu sangat beragam. Tapi mungkin ada beberapa di antaranya. Satu, jelas bahwa perbaikan Mahkamah Agung tidak mungkin sendirian, karena kemudian berkaitan dengan kelembagaan lain. Jadi Mahkamah Agung itu satu sistem, sedangkan yang lain juga sistem yang lain yang harus dipahami saling menguatkan, termasuk perbaikan KY secara kelembagaan. Yang kedua, secara substansi undang-undangan ada banyak sekali ide untuk mengubah beberapa undang-undang, ya baik Undang-Undang 3599 atau
lalu kemudian berkaitan dengan kitab hukum acara pidana dan lain sebagainya. Karena itu potensi yang bisa merusak, dan termasuk ada beberapa terobosan yang barangkali bisa dibuat dalam bentuk peraturan baru, termasuk misalnya jika penting ya mengeluarkan perpu, walaupun harus terbatas, perpunya ini harus terbatas ya, dalam artian dia tidak bisa mencampuri terlalu jauh kekuasaan kehakiman, tapi barangkali penguatan KY, penguatan transparansi peradilan kemudian bisa diperpukan, didorong. Yang ketiga berkaitan dengan pengawasan, sistem-sistem di internal, pengawasan, keterbukaan peradilan, ya, sistem e-court, sistem keterbukaan peradilan, sistem keterbukaan promosi, mutasi, demosi jabatan dan lain sebagainya. Itu menjadi pembicaraan yang sangat banyak, sangat kaya. Yang keempat, subsistem yang berkaitan dengan Mahkamah Agung seperti usulan untuk menguatkan komisi yudisial, menguatkan kelembagaan lain, bahkan ada usulan misalnya bisa menghidupkan kembali seperti Komisi Hukum Nasional yang dulu sudah pernah membuat konsep yang cukup baik dalam perbaikan kekuasaan kehakiman. Termasuk tadi ada ide-ide juga yang berkaitan dengan soalan yang lebih bersifat kultural, ya. Bagaimana misalnya KPK mungkin bisa buat roadmap yang lebih menekankan pada pemberantasan korupsi di tubuh peradilan gitu. Jadi mantengin bukan lebih kuat mantengin Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Plus banyak ide lagi yang berkaitan dengan bagaimana Presiden lebih mendorong untuk menjaminkan bahwa Mahkamah Agung harus berubah, termasuk mendorong KPK untuk melakukan perbaikan. Nah, tapi intinya memang tadi dari semua ide itu adalah kemauan dan kemampuan Presiden untuk bertindak. Ya, karena sekarang kita tentu butuh idenya banyak, tidak kurang ide itu, tinggal bagaimana dieksekusi dalam sebuah kebijakan. Karena memang kita perlu ya perbaikan, walaupun memang kadarnya harus dibatasi supaya tidak merusak sistem kekuasaan kehakiman itu sendiri. Itu barangkali teman-teman sekalian, saya atas nama tadi Ibu dan Bapak yang hadir yang sangat banyak mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan bisa menyampaikan tadi seluruh hasil diskusi yang sangat kaya dan sangat baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih ya.